Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam surat Ali Imran ayat ke-43 ini didahului dengan ada huruf nida ya. Di sini ada ya yang tentu saja merupakan huruf panggilan. Sedangkan Maryamu yang diterjemahkan Maryam tentu ini adalah munada yang dipanggil. Dalam hal ini ya, sekali lagi ya sebagai adat nida atau huruf nida, sedangkan munadanya adalah Maryam yang dalam hal ini ya sejatinya kan fi mahallin nasbin ya, mahalnya adalah nasab sebagai munada, tetapi karena ini adalah isim mufrad alam yang tentu saja dia mabni ya, mabni atas dhammah di sana sehingga tetap dibaca ya Maryamu, wahai Maryam. Berikutnya adalah uqnuti ya, tadi memang ini ada fenomena hamzah wasol ya, ketika kita lanjutkan atau kita langsungkan menjadi ya Maryam uqnuti, tetapi ketika kita pisah maka hamzah ini tentu kita baca dengan uqnuti yang dalam hal ini tentu kita paham bahwa ini adalah fi'il amr ya, dia kata kerja perintah. Dalam hal ini tentu kita mengingat ketika ada kata kerja perintah, kaidah yang kita pahami secara dasar adalah dia mabni dalam hal ini tetap atas hadfun nun dengan hilangnya nun, dan ya di situ ya tentu kita paham sebagai mukhatab yang menunjukkan bahwa ini adalah fa'il atau pelakunya yang tentu ini berkaitan dengan Maryam yang dimaknai sebagai anti atau dalam hal ini adalah muannats ya. Jadi di sini adalah fi'il amr kata kerja perintah dengan fa'il atau pelakunya tentu di sini adalah anti yang dalam hal ini tentu mengacu kepada Maryam. Uqnuti, taatlah engkau wanita dalam hal ini adalah Maryam. Tentu saja uqnut ya yang merupakan fi'il amr tadi sama ada juga fenomena wasol karena tadi bertemu dengan fa'il atau pelakunya. Jadi awalnya adalah uqnut sebagai fi'il amr, dia kata kerja perintah. Tentu dalam hal ini karena dia mutasharrif, kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu kita secara dasar ya, sekali lagi karena kita sedang berbicara hal-hal yang mendasar, maka biasanya kita berbicara tentang fi'il madhi, kata kerja yang lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung, atau bahkan kalau ada dimasuki sa atau saufa maka dia menjadi akan berlangsung. Kemudian ada masdar, kalau bahasa kita menyebutnya adalah kata kerja yang dibendakan. Berikutnya adalah fa'il atau pelaku, maf'ul atau yang dikenai objek itu sendiri, fi'il amr kata kerja perintah, dan fi'il nahyi di mana fi'il nahyi itu terbentuk atas fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah yang menjadikan majzum ya. Jadi jazm, tanda jazmnya tentu di sini adalah sukun. Jadi di sini sekali lagi secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah qanata yaqnutu qunutan qanitun maqnutun uqnut la taqnut ya. Dan kemudian kita juga bisa mentasrif secara lughawi ya, secara lughawi tentu biasanya berkaitan dengan fa'il atau kadang di satu titik ketika majhul maka dia naibul fa'il itu sendiri. Nah dalam hal ini kita memulainya dari fa'il atau dhamir-dhamir yang mukhatab ya. Kita ingat karena ini adalah fi'il amr, tentu yang terlibat dari mulai anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maka di sini tadi ya uqnut ya. Uqnut, uqnuta, uqnutu, uqnuti, uqnuta, uqnutna. Ya tentu uqnuti tadi sekali lagi fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya dalam hal ini adalah si Maryam dimaknai sebagai anti ya. Tadi kan anta, antuma ya,
anta antuma antum anti antuma antum. Maka yang di kotak ini adalah anti uqnuti ya. Tentu saja fa'il pelakunya dalam hal ini perintah kepada Maryam dan bisa juga diperintahkan kepada seluruh wanita yang muslimah yang ada di dunia ini, bahkan untuk semua manusia atau semua muslim muslimat yang sebagai perintah dalam Al-Qur'an ini. Berikutnya adalah li rabbiki, kepada Tuhanmu ya. Di sini tentu ini merupakan susunan jar majrur ya, masuk dalam syibhul jumlah. Ingat syibhul jumlah terdiri dari dua setidaknya ya. Yang pertama adalah susunan jar majrur yang tentu saja didahului dengan huruf jar yang kemudian menjadikan isim setelahnya menjadi majrur, atau yang kedua adalah dzaraf, kata keterangan. Apakah kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Nah, syibhul jumlah dalam hal ini kita membahas yang jar majrur, susunan jar majrur dalam hal ini adalah li atau lam sini li ya, yang merupakan huruf jar artinya untuk atau kepada. Robbi ini adalah isim yang majrur, tanda jarnya adalah kasroh di sana sehingga dibaca robbi, dan robbi di sini sebagai mudhof. Sebab al-kaf di sini kita baca ki untuk menunjukkan dalam hal ini kamu yang perempuan ya. Dalam hal ini kembali lagi tentu berbicara tentang Bunda Maryam atau Siti Maryam. Dalam hal ini li rabbiki, kepada Tuhanmu. Rabbiki tentu kita ingat ini sebagai susunan idhofah, tumpukan kata, atau dalam bahasa lain kita menyebutnya sebagai frase ya, tumpukan kata yang memiliki satu makna. Dalam hal ini Robbi sebagai mudhof dan al-kaf sebagai mudhofun ilai. Tetapi kita ingat juga bahwa al-kaf di sini tentu merupakan isim yang mabni sebagai isim domir ya. Kasroh di sini bukan menunjukkan sebagai tanda dari dari mudhofun ilaihnya, tetapi memang ini mengacu kepada orang kedua, dalam hal ini yang perempuan muannas atau dalam hal ini adalah anti itu sendiri, kepada Tuhanmu. Tentu saja ketika kita berbicara tentang syibhul jumlah, apakah susunan jar majrur ataukah kita berbicara tentang dzaraf, maka ini kita menemui fenomena dia muta'alliq. Dia memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fi'ilnya tadi ya, uqnut, kepada Tuhanmu. Jadi taatlah kepada Tuhanmu. Kepada Tuhanmu itu memiliki keterkaitan makna dengan ketaatan yang sudah kita bahas di bagian awal. Berikutnya adalah wasjudi ya, tentu ini ada wawu ataf, dan sujudlah engkau. Tentu ketika kita ingat kembali tentang tawabi ya, di dalamnya ada huruf ataf ya, ada maktuf alaih itu, maka dalam hal ini wa sebagai huruf ataf tentu menjadikan berikutnya tabi ngikut dengan yang sebelumnya. Dalam hal ini kelihatannya satu kata, tetapi sebenarnya ini adalah terdiri dari fa'il dan fi'ilnya ya, fi'il dan fa'ilnya, sehingga mengikuti yang sebelumnya uqnuti dengan usjudi, dan sujudlah engkau. Tentu ini juga sama karena kita juga paham bahwa ini merupakan fi'il amr, kata kerja perintah ya. Tentu kita juga bisa mentasrif ya, karena dia masuk dalam pembahasan mutasarrif yang bisa ditasrif. Maka usjud di sini merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah, dan kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari sajada yasjudu sujudan, sajidun masjudun, usjud la tasjud. Nah, kadang juga lalu bagaimana ini wazannya ya? Kadang ada yang bertanya juga bagaimana wazannya. Tentu kita ingat ya, di sini sudah jelas fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun uf'ul la taf'ul ya. Sedangkan kalau ada wazan, ada kemudian kita penerapan mauzunnya, dalam hal ini adalah sajada yasjudu sujudan, sajidun masjudun, usjud la tasjud. Nah, usjud ini merupakan fi'il amr ya. Tapi sekali lagi tentu kita bisa mentasrif secara lughawi, dalam hal ini berkaitan dengan fa'il atau pelaku yang berkaitan dengannya. Maka dari anta antuma antum anti antuma antunna, maka usjud usjuda usjudu usjudi. Nah, ketemu ya pilihan kata tentang usjudi, usjuda usjudna. Maka usjudi merupakan fi'il amr dengan fa'il pelakunya adalah anti. Tentu
mengacu kepada dalam hal yang diperintah Maryam dan seluruh wanita dan seluruh kaum muslimin. Warka'i, ini juga ada wawu atof, dan rukuklah engkau. Warka'i wawu atof, dan maka di sini ada warka'i dan sujudlah engkau. Kita sama ya. Dalam hal ini fi'il amrnya adalah irka ya, karena kita tahu ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari raka'a, yarka'u, ruku'an, raki'un, marku'un, irka, la tarka. Dan kita mentasrif secara lugawi dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, irka, irka'a, irka'u, irka'i, irka'a, irka'na, ya begitu. Sehingga irka'i merupakan fi'il amr dengan fa'il, pelakunya adalah anti, dalam hal ini Maryam, dan kepada tentu maknanya kepada seluruh kaum muslimin. Ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Tentu ma'a merupakan dzaraf ya, kita sedang berbicara tentang dzaraf, dalam hal ini adalah dzaraf makan. Ya, karena ini masuk syibul jumlah, dan tentu saja ar-raki'ina ya merupakan isim ya, istilah kata yang majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Ar-raki'ina, dan karena dia sebagai mudhofun ilaih tentu dia majrur, tanda jarnya adalah ya, karena ya polanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, polanya persis dengan jamak mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya. Ma'ar-raki'ina, bersama orang-orang yang ruku. Maka sekilas kita sampaikan ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'ina. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.